dan adanya peran pria misterius gitu ya, gitu seperti malaikat uh, yang selalu memberikan nasihat tuh dia bisa bergabung juga gitu. Saya udah masuk judul ke 6, berarti masih ada 3 atau 4 lagi gitu kalau nggak salah, 3 atau 4 judul. Jadi gini, ini kerennya kalau menurut saya sih gini, seperti yang saya udah bilang juga di saat kita uh, preskon kemarin gitu, di saat kita preskon kemarin, SCTV itu selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru yang luar biasa sekali, mulai dari ceritanya, terus penyutradaraannya gitu, terus jadi balik lagi, ini alhamdulillah banget gitu ya, kita bisa diajak bergabung dengan program yang luar biasa sekali, dengan inovasi yang terbaru seperti ini gitu. Memang di tahun sebelumnya SCTV memang sudah memberikan tayangan FTV Ramadan, uh, dan adanya peran pria misterius gitu ya, gitu seperti malaikat uh, yang selalu memberikan nasihat tuh dia bisa bergabung juga gitu ya gitu. Terus mungkin di tahun lalu kan isinya Bang Dude Harlino. Nah sekarang mungkin saya lebih tepatnya saya jatahnya Bang Dude ya. Ya alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk ya mengisi program Ramadan ini. Oke, dari awal ditawarin untuk menjadi Misterius, saya observasinya adalah saya tonton di tahun sebelumnya. Yang notabene abang saya yang bermain ya gitu, Bang Dude ya. Saya observasi tonton seperti apa misteriusnya. Dan saya berpikir, oke, berarti harus ada sesuatu yang berbeda, harus saya berikan ya gitu loh, untuk di setiap judulnya di sini. Jadi perbedaan mungkin yang saya berikan itu adalah saya bukan seperti malaikat ya, bukan bukan seperti nabi juga gitu loh. Kita lebih spesifiknya yang saya berikan gitu ya, kita lebih spesifiknya, saya memberikan kayak mulai dari kata per kata. Kadang orang kalau dinasehatin terlalu dicecer, orang nggak akan paham, orang tidak akan bisa mengerti. Tapi kadang orang yang diberikan nasihat dengan kata-kata yang ada pace-nya ya gitu loh, dari kata per kata gitu ya gitu. Dengan ada intonasi yang mungkin ada beberapa yang perlu ditekan, mana yang tidak gitu ya, mana yang perlu harus soft sekali gitu, bertobatlah gitu. Misalnya contoh seperti itu kan akan sangat dimengerti ya gitu. Dan apa ya, lawan main saya aja mungkin bisa merasakan bahwa oh dapat gitu, dapat feel ya. Orang tobat itu kan dari hati ya Bang Dude ya nggak lah pikir ya gitu. Iya, Orang tobat iya, jadi percuma ya betul. menyuruh orang aja tuh pasti percuma gitu loh. Kembali lagi, jadi harus dari hati sampai ke hati gitu. Oke, jujur dari saya pribadi ya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya sebagai seorang yang baru bergabung gitu untuk FTV Ramadan yang penuh cinta ini, share paling kecil, bukannya sombong, bukan apa, tapi paling kecil tuh 18 dan paling tinggi itu ada di abang kita, Bang Dude, itu luar biasa. FTV Ramadan ini memang udah berhasil ya gitu, berhasil untuk di mata penonton gitu, untuk meraih apa namanya sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Dengan share seperti itu di jam segitu itu luar biasa sekali, itu luar biasa banget. Dan itu alhamdulillah itu yang baru bergabung ya gitu. Eh, kita kan awalnya worry juga ya gitu, agak khawatir juga gitu loh, nyampe nggak ya gitu ke penonton gitu, nyampe nggak nih gitu loh. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah nih gitu loh, hasilnya bagus, memuaskan untuk mereka semua dan penonton juga happy. Jadi itu kita bersyukur banget sih. Enggak sih, kalau sinetron religi sebenarnya udah beberapa kali ya. Bandel dulunya, wah benar-benar harus kayak titik komanya, bener nggak Bang Dude? Ya kan, Lafiki? Kayak misalnya Iya, iya. nyebutan apa namanya ayat gitu kan ya, ayat dalam Al-Quran Hmm. harus tepat, tidak boleh salah gitu. Saya sih jadi diri sendiri aja, jadi diri sendiri aja. Dan jujur nih ya, jujur dari hati, kadang apa yang saya baca dari skenario tersebut itu itu nyampe gitu loh ke diri saya sendiri gitu. Gitu. Jadi bukan hanya saya sampaikan kepada orang lain, tapi ternyata kata-kata tersebut itu masuk ke kuping saya, gitu, masuk ke kepala, masuk ke hati, gitu. Jadi secara tidak langsung itu mengingatkan diri sendiri juga, gitu. Itu self mirroring juga, gitu ya, gitu. Seperti itu, gitu. Jadi ibaratnya apa yang saya sampaikan di saat kita mulai dari latihan
kita take gitu. Itu aja nyampe ke diri saya gitu, apalagi ke orang lain. Itu alhamdulillahnya. Itu salah satu ibaratnya apa ya? Eh, kelebihan lah ya gitu, kelebihannya gitu yang menurut saya bersyukur banget gitu ya, gitu saya bisa memerankan pria misterius. Mungkin kalau secara global tadi kan sudah dijelaskan ya gitu sama abang kita. Eh, kalau dari saya pribadi yang berbeda ya gitu. Selama ini saya hanya bisa bisa mendengarkan ya gitu, mendengarkan ceramah, dakwah ya gitu. Tapi sekarang eh, di tahun ini dengan menjadi pria misterius ini, saya mengaplikasikan sebagai seseorang yang memberikan uh, apa yang saya dengar sama ini, ya gitu. Yang saya mendengarkan, tapi sekarang saya mengucap gitu loh. Ya. Saya memberikan nasihat pada orang lain gitu loh. Itu secara tidak langsung ya gitu loh. Kita memberikan seperti Bang Dude bilang gitu, ini bisa menjadi dakwah ya gitu untuk semua ya gitu loh. Untuk semua penonton SCTV terutama gitu di Indonesia gitu. Jadi uh, gimana ya rasanya gitu. Selama ini saya hanya mendengarkan nasihat gitu. Contoh kayak Bang Dul ngajakin pengajian gitu ya gitu. Luar biasa banget gitu. Jadi selama ini saya hanya mendengar gitu lah ya gitu lah. Dari Ustadz mungkin ya gitu loh. Dari Habib mungkin. Nah tapi sekarang justru saya yang memberikan nasihat untuk orang lain. Jadi itu buat saya pahala cara tidak itu udah pasti. Itu udah pasti. Karena dari beberapa judul yang saya uh, perankan, nggak sorry bukan dari beberapa judul yang saya perankan, kayaknya dia nggak syuting sama saya, dia syutingnya sama Bang Dude. Brand McKenzie, Brand McKenzie itu emang layak gitu untuk dinasehatin itu. Karena dia sahabat saya, dia sering main juga ke rumah, kita dekat, jadi harusnya kan uh, kalau nggak salah ya Bang Dude ketukar tuh harusnya. Gue yang di sana, tapi Bang Dude yang di judul. Cuman ya untungnya sih bukan saya yang nasihatin Brian. Kalau saya yang nasihatin Brian, mungkin kalau dialognya segini saya panjang nih. Itu bercanda aja sih. Cuman kalau pemain sih, semua pemain itu pemain profesional semua ya gitu. Yang maksud dijahit oleh CTV, semua pemainnya itu memang bintang yang luar biasa sekali aktingnya gitu. Yang nggak perlu ditanya lagi seperti apa, mereka sudah memerankan dengan sangat sangat luar biasa sekali. Walaupun itu keluar dari zona aman mereka, mereka harus hal-hal yang bodoh ya gitu. Mereka harus melakukan luar biasa sekali, tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi keren sih buat saya, keren banget itu. Ya, berperan sebagai Nico yang selalu menikah terus. Terus tiba-tiba kontras sekali gitu ya gitu, harus memerankan sebuah karakter yang luar biasa sekali di Ramadan ini. Lebih enak di sini pastinya ya gitu, lebih enak di sini gitu, bukan karena komentar netizen, tidak gitu, saya nggak pernah peduli dengan komentar netizen, tapi di sini ya apa ya, jauh lebih adem, jauh lebih indah sekali, apalagi mungkin karena memang di bulannya juga bulan Ramadan kali ya gitu, kerjanya gitu gitu ya. Lafiki juga udah bilang gitu kan gitu. Jadi ini bisa jadi apa ya, pahala yang berlipat ganda gitu kan gitu. Jadi uh, enak banget gitu sekarang gitu. Maksudnya untuk kerjaan karakter seperti ini gitu. Terus dan momentumnya tuh pas sekali. Mungkin berbeda gitu ya gitu. Kalau yang kemarin, sinetron kemarin sebagai Niko yang dikit-dikit nikah, dikit-dikit kawin gitu kan. Mungkin itu momentumnya juga kan sebelum Ramadan. Jadi ya sesuai momentum aja gitu.